Hai, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan ini kami akan membawa kalian mengenal lebih dekat evolusi dari psikologi klinis. Pada sekitar tahun 1700 sampai 1800, orang-orang yang menderita gangguan mental kerap dianggap sebagai orang yang dirasuki oleh roh jahat dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Oleh karena itulah, mulai banyak orang yang berusaha mencari cara untuk meningkatkan penanganan terhadap penderita gangguan mental. Ada 4 tokoh yang berperan penting dalam evolusi psikologi klinis menjadi sebuah disiplin ilmu. Yang pertama adalah William Tuck. Tuck adalah orang Inggris yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meningkatkan kondisi orang dengan masalah psikologis setelah menyaksikan secara langsung penanganan terhadap para penderita gangguan mental di sebuah rumah sakit jiwa. Ia kemudian membangun sebuah pusat perawatan di mana orang yang mengalami masalah psikologis akan selalu diperhatikan dengan baik melalui perawatan yang lebih manusiawi. Pusat perawatan inilah yang dikenal dengan nama The York Retreat. Kedua, Philippe Pinel. Pinel merupakan orang Prancis yang dikenal sebagai pembebas orang dengan masalah psikologis. Ia berusaha untuk meyakinkan orang-orang pada zaman itu bahwa mereka yang mengalami gangguan mental bukanlah orang yang dirasuki oleh roh jahat dan bahwa mereka pantas mendapatkan perlakuan yang baik, kasih sayang, serta harapan. Pinel menganjurkan para stafnya untuk membuat catatan mengenai pasien mereka, terutama yang berkaitan dengan riwayat asal penyakit, perawatan yang sedang dijalani, dan klasifikasi penyakit. Yang ketiga adalah Elie Todt. Pada sekitar tahun 1800, di Amerika hanya ada 3 negara bagian yang memiliki rumah sakit khusus untuk menangani masalah psikologis. Salah satunya adalah negara bagian Connecticut. Todd kala itu merupakan seorang dokter di rumah sakit tersebut. Kemudian, pada tahun 1824, ia membuat sebuah tempat perawatan bernama The Retreat di Hartford, Connecticut. Dalam perawatannya, Todd dan stafnya lebih menekankan pada unsur kelebihan dan kekuatan pasien. Mereka juga mengizinkan pasiennya untuk membuat keputusan sendiri berkaitan dengan pengobatan yang akan diterima oleh pasien. 4. Dorothea Dix. Dix merupakan seorang guru sekolah minggu di sebuah penjara di Boston. Dix mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kehidupan dan perawatan bagi para penderita gangguan mental, setelah melihat fakta bahwa penderita gangguan mental kerap dimasukkan ke dalam penjara dan diperlakukan layaknya seorang narapidana. Ia akan pergi ke sebuah kota atau negara, mengumpulkan data mengenai bagaimana perawatan yang diberikan terhadap penderita gangguan mental, kemudian mempresentasikan penemuannya ini pada komunitas lokalnya dan meyakinkan mereka untuk memperlakukan seorang penderita gangguan mental dengan lebih manusiawi. Usaha yang dilakukan berhasil membawa lebih dari 30 institusi di Amerika untuk memberikan perawatan yang lebih layak dan penuh kasih bagi mereka yang menderita gangguan mental. Lightner Witmer and the Creation of Clinical Psychology. Witmer merupakan seorang dokter psikologi yang banyak mendapatkan pengajaran dari psikolog eksperimental. Salah satu yang paling terkenal adalah Wilhelm Wundt. Ia mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1892 di Jerman. 4 tahun setelah itu, pada tahun 1896, Witmer yang kembali ke Universitas Pennsylvania membuka sebuah klinik psikologis pertama. Hal yang dilakukan oleh Witmer ini mulanya tidak mendapat sambutan yang baik dari para kolega dan sesama psikolog. Namun, beberapa dekade kemudian, ranah psikologi klinis berkembang dengan cukup pesat dan membuahkan hasil, di mana Witmer berhasil mendidik dan menghasilkan sekitar 50% psikolog klinis. Di klinik pertamanya sendiri, Witmer dan rekannya banyak mengerjakan kasus yang berkaitan dengan anak-anak dalam ranah sekolah yang mengalami masalah terkait pembelajaran dan tingkah laku. Namun kemudian, Witmer sendiri menegaskan bahwa ranah psikologi klinis tidak hanya berkenaan dengan masalah anak-anak di ranah sekolah, tetapi juga menangani masalah orang dewasa dan masalah yang tidak menyangkut ranah sekolah. Selain mendirikan kliniknya, Witmer juga mengeluarkan jurnal ilmiah pertamanya yang diberi judul The Clinical Psychology, berisi tentang definisi istilah psikologi klinis yang terinspirasi dari Freud, dan penjelasan mengenai pentingnya keberadaan dan perkembangan psikologi klinis. Mengkategorikan mental issues adalah sebuah permasalahan utama yang timbul dalam bidang psikologi klinis. Dengan adanya berbagai permasalahan mental akan sulit dikategorikan jika tidak diberikan label apapun secara formal. Pada tahun 1800-an, di benua Eropa, mulai adanya pengkategorian pada penyakit mental. Penyakit mental ini dikategorikan sebagai neurosis dan psikosis. Neurotik adalah pengkategorian untuk individu yang dinilai mengalami gejala kejiwaan yang sekarang kita kenal dengan istilah depresi dan anxiety. Sedangkan psikotik adalah pengkategorian untuk individu yang merasa terpisah dari kehidupan nyata dalam bentuk halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur. Lalu, seorang pakar psikologi yaitu Emil Kraepelin menawarkan 2 kategori sistem dari penyakit mental. Ia membedakan exogenous disorder yang disebabkan oleh faktor eksternal dengan endogenous disorder yang disebabkan oleh faktor internal dan menyebutkan bahwa exogenous disorder ini adalah jenis yang lebih mudah untuk diobati. Lalu, Kraepelin juga memberi nama pada contoh spesifik gangguan dalam kategori exogenous disorder atau endogenous disorder yang luas. Dan ia juga memberikan istilah-istilah nama untuk gangguan mental yang lainnya
yang belum diciptakan. Namun, istilah-istilah dari Kraepelin ini sudah lama diganti dan atau dirubah. Tetapi dengan memberikan terminologi spesifik terhadap penyakit mental ini, Kraepelin membuat standar untuk pembuatan istilah diagnosis yang nantinya akan berujung pada diagnosis dan statistical manual of mental disorder yang biasa disingkat DSM. Pada abad ke-20, bertepatan dengan munculnya psikologi klinis, adanya perselisihan antara tokoh-tokoh psikologi tentang sifat kecerdasan. Perselisihan tentang sifat kecerdasan ini sangat mempengaruhi bagaimana psikologi klinis menilai kemampuan intelektual yang mencirikan profesi psikologi klinis ini di awal-awal tahun profesi. Seorang tokoh psikologi yang bernama Edward Lee Thorndike mempromosikan gagasan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan independen yang terpisah. Sedangkan tokoh psikologi yang bernama Charles Spearman memimpin sekelompok ahli teori yang berpendapat bahwa adanya keberadaan J, yaitu kecerdasan umum yang dianggap tumpang tindih dengan banyak kemampuan tertentu. Perkembangan penting dalam sejarah pengujian kecerdasan muncul pada awal tahun 1900-an. Ketika pemerintah Prancis meminta bantuan dalam menentukan siswa sekolah umum mana yang harus memenuhi syarat untuk layanan khusus. Lalu, Alfred Binet bersama dengan Theodore Simon yang merupakan tokoh psikologi menciptakan skala Binet-Simon pertama pada tahun 1905. Tes ini menghasilkan skor tunggal secara keseluruhan yang mendukung konsep J dari Charles Spearman. Tes ini adalah tes pertama yang menggabungkan perbandingan usia mental dengan usia kronologis sebagai cara untuk mengukur kecerdasan. Perbandingan ini menghasilkan intelligence quotient atau IQ. Seiring berjalannya waktu, tes yang dibuat oleh Binet ini semakin populer dan akhirnya direvisi oleh Lewis Terman pada tahun 1937. Revisi Terman ini disebut Stanford Binet Intelligence Scales yang sampai saat ini dikenal. Tes ini juga merupakan Health Focus Measure IQ. Pada tahun 1939, seorang tokoh psikologi yang bernama David Wechsler membuat tes IQ khusus untuk orang dewasa yang ia beri nama Wechsler-Bellevue Test dan sangat terkenal untuk psikologis yang bekerja di bidang orang dewasa. Tes ini telah direvisi dan distandarisasi ulang berkali-kali. Kemudian, pada tahun 1949, David Wechsler juga membuat tes IQ untuk anak-anak yang ia beri nama Wechsler Intelligence Scale for Children. Lalu pada tahun yang sama juga, ia membuat tes IQ untuk anak-anak yang lebih kecil lagi yang ia beri nama Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Assessment of Personality. Istilah mental test pertama kali digunakan oleh James McEnkettle di tahun 1980 pada artikelnya yang berjudul Mental Test and Measurements. Mental test pada masa ini digunakan sebagai tes dasar dalam mengetahui kemampuan memori, sensasi, persepsi, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, istilah ini kemudian diperluas kegunaannya sampai untuk menguji karakteristik kepribadian seseorang. Salah satu upaya paling awal untuk mengukur kepribadian secara empiris dilakukan oleh seorang psikiater asal Swiss yang bernama Hermann Rorschach pada tahun 1921. Dengan tesnya yang berdampak secara signifikan selama bertahun-tahun. Termasuk sebagai projective personality test, metode Ingbrook-Rorschach didasarkan pada asumsi bahwa seseorang akan memproyeksikan kepribadiannya pada stimulus yang samar atau ambigu. Cara individu memahami masing-masing inkblots atau noda hitam tersebut sesuai dengan cara mereka memahami dunia sekitarnya. Metode tes ini kemudian diakui oleh para praktisi psikodinamik sebagai pendekatan klinis yang kompatibel. Kesuksesan tes Rorschach memicu munculnya teknik projektif lainnya, seperti yang dilakukan oleh Christiana Morgan dan Henry Murray pada tahun 1935 dengan nama The Thematic Apperception Test, disingkat TAT. Konsep dasar TAT serupa dengan metode Ingblood, namun TAT menggunakan kartu sebagai stimulus yang ambigu. Para klien akan diminta untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan adegan pada kartu dengan kisah-kisah yang sejalan dengan situasi interpersonal dalam kartu TAT tersebut. Respon mereka kemudian yang akan menjadi cerminan karakteristik kepribadian mereka. Terdapat juga tes dengan teknik projektif lainnya, seperti tes Draw a Person, di mana seorang psikolog akan menilai karakteristik kepribadian seseorang dari gambar klien yang akan menggambar manusia, atau Julian Rotter's Incomplete Sentence Blank, di mana seorang psikolog akan menilai kepribadian melalui bagaimana klien menyelesaikan kalimat yang diberikan. Dalam beberapa dekade terakhir, tingkat popularitas teknik projektif kemudian menurun karena dipertanyakan reliabilitas dan validitasnya. Setelah tes kepribadian proyektif, muncul tes kepribadian objektif yang sangat berbeda dalam menilai kepribadian seseorang. Tes ini seringkali dilakukan dengan menggunakan instrumen pensil dan kertas. Para klien akan diminta untuk menjawab pertanyaan benar salah tentang diri sendiri, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya.
Perhitungan dan interpretasi pada tes kepribadian objektif dinilai lebih mudah bila dibandingkan dengan tes kepribadian proyektif. Beberapa tes objektif dikhususkan pada aspek kepribadian tertentu dan bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang kepribadian individu. Salah satu contoh terbaik dari pengukuran kepribadian yang komprehensif adalah Minnesota Multifaceted Personality Inventory atau MMPI yang ditulis oleh Stark Hathaway dan J.C. McKinley. Tes ini terdiri dari 550 pertanyaan benar salah sebagai pengukuran terhadap pola tanggapan responden dengan kelompok dalam sampel yang mewakili banyak kategori diagnostik. Semua tes MMPI memiliki ciri khas, yaitu administrasi dan penilaian yang mudah, dapat dibuktikan reliabilitas dan validitasnya, serta utilitas atau kegunaannya di bidang klinis. Terdapat juga tes objektif lainnya, seperti the Neo Personality Inventory atau NEO-PI, sebagai ukuran kepribadian yang tidak terlalu diarahkan pada psikopatologi dibandingkan MMPI. Tes ini tidak diarahkan pada kategori diagnosis tertentu, melainkan hanya pada karakteristik kepribadian secara universal atau umum. Dalam dekade terakhir, alat tes kepribadian telah digunakan untuk tujuan yang lebih luas, seperti dalam seleksi pekerjaan, tujuan forensik, dan lain sebagainya. Psikoterapi. Psikoterapi merupakan kegiatan utama yang dilakukan psikolog klinis saat ini. Akan tetapi, faktanya pada tahun 1930, hampir setiap psikolog klinis bekerja pada bidang akademis, bukan sebagai praktisi. Pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an, psikoterapi baru memiliki peran penting dalam sejarah psikologi klinis. Pada pertengahan abad ke-20, psikoterapi menjadi lebih menonjol pada psikologi klinis dengan pendekatan psikodinamik untuk terapi yang mendominasi. Seiring berjalannya waktu, penantang pendekatan psikodinamik lainnya muncul. Salah satunya adalah pendekatan behaviorisme yang menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Selain itu, juga terdapat terapi humanistik yang berpusat pada klien yang berorientasi pada hubungan dan pertumbuhan individu. Sekarang ini, minat terapi kognitif dengan penekanannya pada pemikiran logis dan sebagai dasar kesehatan psikologis meningkat di kalangan psikologi klinis. Selain itu juga banyak pendekatan terapi yang sedang berkembang dan digunakan saat ini. Pilihan terapi yang tersedia untuk psikologi klinis nyatanya tidak selalu ada, dan oleh sebab itu, metode ini terus berkembang sepanjang sejarah. Development of the profession. Profesi psikologi klinis yang kita temui sekarang telah mengalami banyak perkembangan dari awal dicetuskannya. Pada tahun 1917, didirikan American Association of Clinical Psychologists, yang pada tahun 1919 namanya dialihkan menjadi Clinical Section of the American Psychological. Pada tahun 1940-an, American Psychological Association atau APA mulai mengakreditasikan program pasca sarjana yang menawarkan pengalaman pelatihan sesuai dalam terapi, penilaian, dan penelitian. Lalu, pada tahun 1950-an, pendekatan terapi mulai berkembang biak dengan perilaku baru dan humanistik atau pendekatan eksistensial yang menyaingi teknik psikodinamika. Pada tahun 1953, APA mempublikasikan kode etik pertama mereka. Lalu, pada tahun 1960-an sampai 1970-an, psikologi klinis semakin berkembang dan berhasil menarik lebih banyak perhatian kaum wanita dan juga kaum minoritas. Pada tahun 1980-an, psikologi klinis mendapatkan hak akses rumah sakit dan hak pembayaran yang setara dengan tenaga medis. Perkembangan profesi psikolog ini terus berlanjut sampai tahun 2000-an. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan empiris untuk teknik klinis, hak resep, dan teknologi baru adalah salah satu perkembangan profesional utama lain yang sedang diusahakan. Demikian perjalanan evolusi dari psikologi klinis. Terima kasih.